Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Final Badriah dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu akan membahas tentang pasar, bagaimana pengertian pasar, fungsi pasar, serta bentuk-bentuk dari pasar. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Idealnya pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan. Lalu dua pihak yang terlibat dalam transaksi disebut penjual dan pembeli. Jadi transaksi merupakan kesepakatan dalam kegiatan jual beli tersebut. Nah, syarat terjadinya transaksi adalah adanya barang yang diperjualbelikan, lalu ada pedagang, pembeli, lalu ada kesepakatan harga barang serta tak ada paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Nah, pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu diantaranya yang pertama dari segi ekonomi. Jadi tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Lalu yang kedua yaitu segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal serta formal. Lalu yang ketiga yaitu ada segi arsitektur, yaitu menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik, bangunan, dan artefak yang dimiliki. Nah, lalu secara umum pasar mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, serta tempat promosi. Nah, yang pertama yaitu sebagai sarana distribusi, di mana pasar merupakan sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan dengan baik untuk menawarkan produksinya kepada seluruh konsumen yang ada. Lalu yang kedua yaitu sebagai pembentukan harga. Nah, di mana pasar akan mampu menetapkan harga dari suatu barang dan jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar tersebut. Lalu setelah terjadi suatu kesepakatan, maka terbentuklah suatu harga. Jadi pasar dalam hal ini mempunyai fungsi untuk membentuk suatu harga. Lalu yang ketiga yaitu sebagai sarana promosi. Pasar dapat menjadi tempat bagi produsen untuk memperkenalkan hasil produksi mereka, di mana para produsen akan saling bersaing secara sehat dalam merebut hati konsumen dan mendapatkan banyak konsumen, lalu sekaligus memupuk keuntungan dari produk dan jasa yang ditawarkannya. Nah, selain itu, pasar juga mempunyai beberapa fungsi lain yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu tempat mencari keuntungan, di mana hakikat awal para penjual dalam menawarkan produk dan jasanya di pasar adalah untuk memperoleh suatu keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua yaitu tempat membentuk suatu kreativitas agar barang dan jasa yang dijual mempunyai suatu ciri khas yang menarik untuk minat konsumen tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mempererat tali silaturahmi karena terdapat interaksi antara penjual dan juga pembeli, melatih daya juang dan daya saing antara para penjual dan pembeli. Lalu ada sarana pembangunan sosial karena pasar mempunyai kedudukan dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara. Nah, lalu ada meningkatkan pemasukan negara melalui berbagai produk yang dijual di pasar, apalagi jika sudah mempunyai pasar internasional. Lalu selanjutnya ada mengontrol kegiatan ekonomi karena hampir sebagian besar kegiatan ekonomi dipusatkan dan difokuskan pada suatu tempat atau suatu wadah yang disebut dengan pasar. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pasar. Jadi bentuk-bentuk pasar itu ada 6, diantaranya yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya
pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Jadi pasar konkret sering disebut dengan pasar yang memiliki wujud fisik, artinya bahwa pasar konkret itu memperlihatkan suatu kenyataan di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan bertatap muka. Nah, produknya baik barang maupun jasa sudah bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya yaitu pasar swalayan dan pasar tradisional. Lalu pasar abstrak merupakan kebalikan dari pasar konkret, yaitu di mana pasar abstrak ini pasar yang tidak nyata atau yang tidak memiliki wujud fisik. Nah, artinya dalam pasar tidak terjadi transaksi secara langsung dengan tatap muka atau transaksi ini melalui telepon, internet, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang, yaitu online shop serta bursa efek. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Nah, menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Pasar harian ini merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari yang diperdagangkan mulai dari barang dan jasa sampai produk keuangan. Nah, misalnya yaitu pasar pagi, toserba, warung-warung sampai pasar uang antara bank. Lalu pasar mingguan yaitu pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 minggu sekali. Nah, misalnya pasar Senin atau pasar Minggu yang ada di daerah pedesaan. Lalu ada pasar bulanan, merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 bulan sekali. Nah, dalam aktivitasnya bisa 1 hari atau lebih. Misalnya pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor, tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap bulan. Lalu ada pasar tahunan, merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 tahun sekali. Nah, kejadian pasar ini biasanya lebih dari 1 hari, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 bulan. Nah, misalnya yaitu Pekan Raya Jakarta, lalu ada pasar malam dan pameran pembangunan. Lalu pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tertentu atau tidak rutin. Pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu, misalnya yaitu pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu berdasarkan legalitasnya. Nah, menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar resmi dan pasar gelap. Di mana yang pertama yaitu pasar resmi memperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik dari cara membeli atau menjualnya dan penentuan harganya. Lalu ada pasar legal atau pasar gelap, yaitu memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan tidak resmi dan harga ditentukan sepihak oleh penjual di pasar gelap tersebut. Nah, berdasarkan luas jangkauannya, yaitu menurut luas jangkauannya pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, lalu ada pasar internasional. Nah, pasar lokal yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Lalu ada pasar nasional yang merupakan pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Nah, misalnya yaitu pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Delhi. Lalu ada pasar internasional yaitu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara. Nah, misalnya yaitu pasar tembakau di Bremen, lalu ada di Jerman juga. Lalu bentuk pasar yang keenam yaitu berdasarkan strukturnya atau jumlah penjual dan pembeli. Jadi berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Jadi harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga saja.
Nah, barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan pembeli tidak dapat menawar harga produk yang ditawarkan oleh produsen A maupun produsen B serta maupun produsen C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Lalu yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri dari beberapa pasar. Yang pertama yaitu pasar monopoli yang merupakan suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, lalu penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis. Lalu sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Nah, semakin sedikit barang yang diproduksi, maka akan semakin mahal harga barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, tetapi penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Nah, apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian tersebut dan berusaha mencari bahkan membuat barang substitusi atau penggantinya dari produk tersebut. Nah, lebih buruknya lagi, seseorang tersebut akan mencari di pasar gelap atau black market. Lalu pasar oligopoli yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Nah, pasar oligopoli ini setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar. Nah, keuntungan yang mereka dapatkan yaitu tergantung dari tindak tanduk persaingan mereka. Maka dari itu, semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga dan sebagainya dilakukan untuk menjauhkan konsumen dari persaingan mereka. Lalu ada pasar persaingan monopolistik, yaitu salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, yaitu penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Jadi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Nah, contohnya yaitu adalah sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Nah, meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda mencari ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, atau kemasan. Lalu ada pasar monopsoni, merupakan bentuk pasar yang terdapat pembeli tunggal sedangkan penjualnya banyak. Nah, dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga karena pasar monopsoni adalah bentuk interaksi permintaan dan penawaran antara suatu pembeli dan banyaknya penjual. Jadi contohnya yaitu yang ada di Indonesia yaitu PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat kereta api. Lalu ada pasar oligopsoni, yaitu bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Nah, contohnya yaitu Telkom, Indosat, Mobile, yang merupakan perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.